Hidup sederhana bukan berarti kurang, ini tentang menemukan kebijaksanaan dalam harmoni. Banyak dari kita mungkin merasa terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, terputus dari akar kita sebagai bagian dari alam semesta. Namun jika kita menengok ke masa lalu, kita dapat belajar banyak dari suku-suku kuno yang telah lama hidup selaras dengan alam. Kita sering mendengar tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, tetapi apa artinya itu sebenarnya? Bagaimana cara kita bisa mencapainya di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh tekanan ini? Nah, disinilah kebijaksanaan yang diajarkan oleh suku-suku kuno sangat berharga. Suku-suku seperti Inuit, Aborigin, dan Maya telah hidup dengan cara yang sangat berbeda dengan kita. Tetapi mereka memiliki satu hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam keharmonisan dengan alam. Bagi suku-suku kuno ini, alam bukan hanya tempat tinggal. Alam adalah mitra mereka dalam menjalani hidup. Mereka percaya bahwa kita bukanlah makhluk yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Setiap pohon, batu, sungai, dan binatang memiliki peran dan makna yang mendalam dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bahwa segala yang ada di alam semesta ini terhubung, dan kita manusia adalah bagian dari jaringan besar itu. Misalnya, suku Inuit yang tinggal di wilayah Arktik sangat bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Mereka memahami bahwa untuk hidup di tanah yang keras dan beku, mereka harus tahu kapan saatnya berburu, kapan saatnya beristirahat, dan bagaimana cara menjaga keharmonisan dengan alam sekitar. Jika mereka terlalu rakus atau tidak memperhatikan tanda-tanda alam, mereka tahu bahwa alam akan memberikan peringatan. Begitu juga suku Aborigin di Australia yang melihat tanah sebagai ibu yang memberi kehidupan. Bagi mereka, tanah bukan hanya milik manusia, tetapi milik seluruh makhluk hidup yang ada. Mereka percaya bahwa kita harus menjaga hubungan yang penuh rasa hormat dengan alam agar alam terus memberi kita kehidupan. Suku Maya juga memiliki pandangan yang serupa. Mereka mengamati dan merayakan siklus alam dengan sangat cermat. Mereka tidak hanya melihat musim sebagai perubahan cuaca biasa, tetapi juga sebagai bagian dari ritme kehidupan. Bagi mereka, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memanen, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk merenung. Semua itu merupakan bagian dari harmoni yang mereka jaga dengan sangat hati-hati. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Terkadang kita merasa begitu terhubung dengan teknologi dan dunia material, tetapi seringkali kita melupakan hubungan yang paling dasar, hubungan kita dengan alam. Alam memberikan kita oksigen untuk bernapas, air untuk diminum, dan tanah untuk tumbuh. Namun seringkali kita mengabaikannya, merasa bahwa alam adalah hal yang terpisah dari kita. Suatu hari, kita harus menyadari bahwa tanpa alam, kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, belajar untuk hidup selaras dengan alam seperti yang diajarkan oleh suku-suku kuno bisa membantu kita menemukan kedamaian batin yang sejati. Jika kita berbicara tentang keseimbangan hidup, kita tidak bisa melewatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam jiwa kita. Dan untuk mencapainya, banyak suku kuno memiliki cara-cara yang sangat bijaksana, yaitu melalui ritual-ritual yang mereka lakukan. Bagi mereka, ritual bukan sekadar tradisi atau upacara biasa, tetapi cara untuk menghubungkan diri dengan alam dan menjaga keharmonisan dalam diri. Ritual ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, suku Aborigin di Australia memiliki walkabout, yaitu perjalanan spiritual yang dilakukan untuk mencari kedamaian batin dan menemukan keseimbangan jiwa. Selama perjalanan ini, mereka menghabiskan waktu sendirian di alam, mendengarkan suara alam, dan mencari petunjuk dari dunia luar dan dalam diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa dengan berdiam diri di alam, mereka bisa lebih mudah mendengar suara batin mereka dan mendapatkan pencerahan. Ini adalah cara mereka untuk melepaskan diri dari kekacauan duniawi dan kembali ke pusat diri. Di sisi lain, suku-suku Maya memiliki ritual yang lebih terstruktur, di mana mereka mempersembahkan doa dan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Ritual ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesadaran
akan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Setiap tindakan dalam ritual tersebut dilakukan dengan penuh perhatian dan tujuan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan alam semesta. Begitu pula dengan suku Inuit yang menganggap ibadah dan ritual sebagai cara untuk menghormati roh-roh alam. Mereka sering melakukan ritual sebelum berburu atau melakukan perjalanan, meminta izin dan berterima kasih kepada alam atas segala yang diberikan. Ritual seperti ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dengan alam dan memastikan bahwa mereka tidak merusak keseimbangan yang telah ada. Apa yang bisa kita ambil dari ritual-ritual ini? Ritual bukan hanya tentang upacara atau doa, tetapi lebih tentang membangun kesadaran. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam diri kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, dan dalam hubungan kita dengan alam. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita sering lupa untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar tujuan, menyelesaikan pekerjaan, dan mengikuti rutinitas yang penuh tekanan. Tapi kadang kita perlu berhenti sejenak untuk merenung, untuk bernafas, dan untuk mencari kedamaian dalam diri. Ritual yang dilakukan oleh suku-suku kuno mengajarkan kita untuk memperlambat langkah kita dan memberi perhatian pada setiap momen. Mungkin kita tidak perlu melakukan ritual yang sama persis seperti mereka, tetapi kita bisa belajar untuk memperlambat diri, untuk menghargai waktu, dan untuk mendengarkan apa yang hati kita katakan. Terkadang, keseimbangan jiwa datang bukan dari pencapaian besar atau kemewahan, tetapi dari kesederhanaan dan ketenangan batin. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita bisa lebih terhubung dengan diri kita yang sejati dan dengan alam. Itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih harmonis dan lebih damai. Kita bisa belajar untuk tidak hanya merayakan kehidupan dalam kesibukan, tetapi juga dalam keheningan yang memberi kita ruang untuk tumbuh dan berkembang. Keseimbangan jiwa bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari kesadaran, perhatian, dan niat yang tulus untuk hidup selaras dengan diri kita dan dunia sekitar kita. Seperti yang diajarkan oleh suku-suku kuno, ritual dan filosofi mereka bukan hanya alat untuk mencapai keseimbangan, tetapi cara hidup yang menuntun kita untuk selalu menghargai setiap momen dan setiap hubungan dalam hidup ini. Jika kita menengok ke kehidupan suku-suku kuno, kita akan melihat bagaimana mereka memandang alam bukan hanya sebagai sumber daya untuk bertahan hidup, tetapi sebagai guru yang mengajarkan mereka tentang kehidupan. Alam mengajarkan mereka segala hal tentang siklus kehidupan yang tak terhindarkan. Dari perubahan musim, pergerakan bintang, hingga pertumbuhan dan kematian makhluk hidup. Bagi mereka, alam adalah cermin dari kehidupan itu sendiri. Mereka belajar untuk mengamati, mendengar dan menghormati apa yang diberikan alam, dan melalui pengamatan ini, mereka bisa memahami prinsip-prinsip kehidupan yang lebih dalam. Misalnya, suku-suku kuno seperti suku Aborigin di Australia memiliki konsep yang disebut Dreamtime yang mengajarkan bahwa dunia ini pertama kali dibentuk oleh roh-roh yang berasal dari alam. Mereka percaya bahwa alam mengandung cerita yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dalam setiap batu, sungai, atau pohon, ada cerita yang bisa mengajarkan kita cara hidup. Mereka belajar untuk membaca tanda-tanda alam, seperti perubahan angin atau arah pergerakan binatang, untuk memahami waktu yang tepat untuk berburu, menanam, atau bahkan beristirahat. Suku Maya juga sangat mengagumi siklus alam, terutama pergerakan planet dan bintang. Mereka mengamati posisi matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ritual, bertani, atau merencanakan peristiwa penting. Bagi mereka, alam adalah alat pengukur waktu yang paling akurat, yang memberitahu mereka kapan harus beraksi dan kapan saatnya untuk beristirahat. Dengan menghormati alam sebagai guru, suku-suku kuno mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan teknologi atau pengetahuan modern untuk memandu hidup kita, tetapi juga untuk kembali ke dasar, yaitu alam itu sendiri. Alam dengan segala siklus dan perubahannya mengajarkan kita tentang kelahiran dan kematian, tentang kesabaran dan ketekunan,
dan tentang bagaimana segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dalam harmoni. Ketika kita meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan alam, kita akan menemukan bahwa banyak pelajaran berharga yang bisa kita terima. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan gangguan ini, kita seringkali lupa untuk memperhatikan tanda-tanda yang diberikan alam kepada kita. Kita mungkin tidak perlu hidup seperti suku-suku kuno, tetapi kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap siklus alam dan apa yang alam coba ajarkan kepada kita. Dari cara pohon tumbuh dengan sabar hingga cara air mengalir tanpa henti, alam selalu memberikan pelajaran tentang ketenangan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Menghormati alam sebagai guru berarti kita membuka hati kita untuk belajar dari setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tanaman dan tumbuh-tumbuhan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suku-suku kuno sejak zaman dahulu. Bagi mereka, alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penyembuhan, baik fisik maupun spiritual. Mereka menggunakan tanaman sebagai obat untuk menyembuhkan tubuh, membersihkan pikiran, dan menjaga keseimbangan dalam hidup mereka. Dalam banyak suku, tanaman adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kesehatan mereka. Suku-suku seperti suku Maya dan Aborigin memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai tanaman yang ada di sekitar mereka. Mereka tahu tanaman mana yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, mana yang dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, dan mana yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tanaman seperti daun eukaliptus, misalnya, digunakan oleh suku Aborigin untuk meredakan gejala flu dan demam, sementara tanaman seperti peppermint digunakan oleh suku Maya untuk meredakan gangguan pencernaan. Mereka memahami bahwa tanaman memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, dan mereka belajar bagaimana cara menggunakannya dengan bijaksana. Selain untuk pengobatan fisik, tanaman juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyembuhan spiritual. Bagi banyak suku, tanaman tertentu digunakan dalam ritual untuk membersihkan jiwa dan mengembalikan keseimbangan dalam diri. Misalnya, suku-suku di Amazon menggunakan tanaman seperti ayahuasca dalam upacara spiritual untuk membuka pikiran dan memperdalam hubungan mereka dengan alam semesta. Mereka percaya bahwa tanaman ini memiliki kekuatan untuk membawa seseorang ke dalam keadaan meditasi yang dalam, memungkinkan mereka untuk melihat dunia secara lebih jelas dan mencapai pemahaman yang lebih besar tentang diri mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari penggunaan tanaman oleh suku-suku kuno? Kita seringkali meremehkan kekuatan alam dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia yang penuh dengan pengobatan modern dan teknologi. Namun, tanaman dan tumbuh-tumbuhan telah terbukti memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa, baik untuk tubuh maupun pikiran. Dalam kehidupan yang penuh stres dan kecemasan ini, kita bisa belajar untuk kembali ke alam dan menghargai kekuatan tanaman dalam merawat kesehatan kita. Baik itu dengan secangkir teh herbal yang menenangkan, atau dengan menggunakan tanaman untuk menciptakan ruang yang lebih damai di rumah kita. Alam mengajarkan kita bahwa penyembuhan bisa datang dari hal yang sederhana dan alami. Menggunakan tanaman untuk penyembuhan juga mengingatkan kita akan pentingnya merawat alam. Kita tidak bisa terus-menerus mengambil dari alam tanpa memberi kembali. Seperti halnya kita menjaga tanaman untuk memastikan mereka bisa terus tumbuh dan memberi manfaat bagi kita, kita juga harus menjaga alam agar tetap seimbang dan lestari. Dengan merawat alam dan menghargai kekuatan penyembuhannya, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh kita, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan alam yang memberi kehidupan. Suku-suku kuno memahami bahwa kehidupan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka melihat dunia ini sebagai jaringan besar yang saling terhubung, di mana manusia, hewan, tumbuhan, dan elemen alam lainnya saling mendukung satu sama lain untuk bertahan hidup. Prinsip simbiosis, hubungan yang saling menguntungkan, menjadi landasan cara mereka menjalani kehidupan. Bagi mereka, hidup bukan soal dominasi, tetapi tentang kolaborasi.
Contoh nyata dari prinsip ini bisa ditemukan dalam cara suku-suku seperti suku Batak di Sumatera menjaga ekosistem di sekitar Danau Toba. Mereka memanfaatkan danau sebagai sumber makanan dengan menangkap ikan, tetapi mereka juga menjaga kelestarian danau tersebut dengan tidak mencemarinya. Mereka tahu bahwa jika danau rusak, tidak hanya ikan yang akan punah, tetapi mereka sendiri juga akan kehilangan sumber penghidupan. Begitu pula suku Maasai di Afrika yang dikenal dengan hubungan harmonis mereka dengan hewan ternak dan alam sekitar. Mereka memahami bahwa tanah yang mereka gunakan untuk menggembala harus tetap subur, sehingga mereka mempraktikkan perpindahan lahan penggembalaan secara berkala. Dengan cara ini, tanah mendapat waktu untuk pulih dan ekosistem tetap seimbang. Prinsip ini memastikan bahwa sumber daya tidak terkuras habis dan kehidupan bisa terus berlanjut dari generasi ke generasi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka adalah pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal. Dalam kehidupan modern, seringkali kita cenderung mengambil lebih dari yang kita butuhkan, baik itu sumber daya alam, energi, atau bahkan waktu dari orang lain. Namun, prinsip simbiosis mengingatkan kita untuk memberi sebanyak yang kita ambil, baik kepada alam maupun kepada sesama manusia. Kita bisa memulai dengan hal-hal kecil, misalnya dengan mengurangi limbah, menanam pohon, atau mendukung ekosistem lokal di sekitar kita. Dalam hubungan antar manusia, kita bisa belajar untuk tidak hanya meminta tetapi juga memberi. Dengan menerapkan prinsip simbiosis, kita tidak hanya menjaga keseimbangan hidup kita sendiri, tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan dunia ini untuk generasi mendatang. Bagi suku-suku kuno, kehidupan adalah anugerah yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa setiap makhluk hidup, tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak penting, memiliki peran yang berharga dalam ekosistem. Filosofi ini tercermin dalam cara mereka memperlakukan hewan, tumbuhan, dan bahkan elemen alam seperti air, angin, dan tanah. Sebagai contoh, suku Cherokee di Amerika Utara memiliki tradisi untuk berbicara dengan roh hewan yang mereka buru. Mereka mengucapkan terima kasih atas makanan yang diberikan oleh hewan tersebut dan meminta maaf karena harus mengambil nyawanya. Ritual ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga pengingat bahwa mereka harus menghormati kehidupan yang telah mereka ambil. Mereka tidak pernah berburu lebih dari yang mereka butuhkan, dan mereka memastikan untuk menggunakan setiap bagian dari hewan sehingga tidak ada yang terbuang. Suku Aborigin di Australia juga memandang kehidupan dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa setiap makhluk hidup adalah bagian dari dreaming, sebuah konsep spiritual yang menghubungkan semua kehidupan di bumi. Mereka tidak hanya menghormati hewan dan tumbuhan, tetapi juga tempat-tempat seperti sungai, bukit, dan gua yang dianggap memiliki roh dan makna spiritual. Apa yang diajarkan oleh suku-suku kuno ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Dalam dunia modern di mana eksploitasi sering menjadi norma, kita sering lupa bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada kehidupan lain. Ketika kita membuang sampah sembarangan, memotong pohon tanpa alasan, atau mengonsumsi produk secara berlebihan, kita merusak ekosistem yang seharusnya kita jaga. Menghormati semua makhluk hidup berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Kita bukan penguasa tetapi penjaga. Ketika kita merawat hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita, kita juga sedang merawat diri kita sendiri. Kehidupan saling terhubung dan merusak satu bagian dari jaringan kehidupan berarti melemahkan keseluruhan. Hal ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika kita menghormati kehidupan, kita belajar untuk lebih empati dan penuh kasih. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai rekan perjalanan dalam kehidupan ini. Menghormati semua makhluk hidup bukan hanya tentang menjaga dunia fisik, tetapi juga tentang membangun dunia yang lebih damai, di mana setiap kehidupan dihargai dan diperlakukan dengan martabat. Kebijaksanaan suku kuno ini mengajarkan kita untuk kembali ke inti dari keberadaan kita. Untuk hidup dengan kesadaran, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan begitu kita tidak hanya menjaga dunia ini tetap seimbang,
tetapi juga menemukan kedamaian dan harmoni dalam diri kita sendiri. Salah satu kebijaksanaan terbesar yang diajarkan oleh suku-suku kuno adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Alih-alih memaksakan kehendak mereka pada alam, mereka memilih untuk memahami dan hidup selaras dengannya. Mereka menerima apa yang diberikan oleh lingkungan dan menyesuaikan cara hidup mereka agar tetap sesuai dengan ritme alam. Contohnya, suku Inuit yang tinggal di daerah dingin dan bersalju sepanjang tahun. Mereka menciptakan rumah iglu dari salju, memanfaatkan bahan yang melimpah di sekitar mereka. Mereka berburu anjing laut, paus, dan ikan, sumber makanan utama di wilayah tersebut, dengan tetap menjaga populasi hewan-hewan tersebut agar tidak punah. Mereka memanfaatkan setiap bagian dari hewan yang mereka buru, dari daging untuk makanan, kulit untuk pakaian, hingga tulang untuk alat. Semua dilakukan dengan pemahaman bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Suku Baduy di Indonesia juga memberikan pelajaran tentang adaptasi. Mereka hidup di pedalaman dengan aturan yang ketat untuk tidak merusak alam. Mereka tidak menggunakan teknologi modern atau bahan kimia untuk bercocok tanam, tetapi memilih metode tradisional yang ramah lingkungan. Mereka menyesuaikan gaya hidup mereka dengan apa yang tersedia di sekitar mereka, tanpa merusak keseimbangan alam. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Dalam kehidupan modern, kita seringkali mencoba mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa memikirkan dampaknya. Kita membangun gedung tinggi di lahan hijau, menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan hasil panen, atau menciptakan teknologi yang seringkali merusak lingkungan. Namun suku-suku kuno mengajarkan bahwa adaptasi, bukan dominasi, adalah kunci untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Kita bisa mulai belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita dengan langkah-langkah kecil, seperti menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang, atau memilih gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ketika kita belajar untuk hidup selaras dengan lingkungan, kita tidak hanya membantu melestarikan bumi, tetapi juga menemukan cara hidup yang lebih damai dan seimbang. Kesederhanaan adalah inti dari cara hidup banyak suku kuno. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan materi, tetapi dari hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi tentang mengetahui apa yang benar-benar penting dan hidup dengan penuh kesadaran. Suku Aborigin, misalnya, memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari alam, baik itu makanan, air, atau bahan untuk membuat peralatan. Mereka percaya bahwa kelebihan atau keserakahan akan mengganggu keseimbangan alam dan membawa kehancuran. Filosofi mereka mengajarkan bahwa kepemilikan berlebihan hanya akan membebani jiwa, sedangkan hidup sederhana membawa kedamaian batin. Hal serupa juga terlihat pada suku Baduy Dalam. Mereka memilih untuk menjalani kehidupan tanpa teknologi modern, tanpa listrik, dan tanpa peralatan canggih. Bagi mereka, kebahagiaan datang dari kedekatan dengan alam, rasa syukur atas apa yang diberikan oleh alam, dan menjaga hubungan yang baik dengan komunitas mereka. Mereka hidup dalam harmoni dengan ritme alam, menghormati siklus kehidupan, dan menerima segala sesuatu dengan hati yang ikhlas. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam perlombaan untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pencapaian. Namun kebijaksanaan dari suku-suku kuno mengingatkan kita bahwa memiliki lebih banyak tidak selalu berarti lebih bahagia. Justru, terlalu banyak fokus pada hal-hal materi dapat membuat kita kehilangan keseimbangan, stres, dan jauh dari kebahagiaan sejati. Nilai kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak perlu, kita mulai menyadari keindahan dari hal-hal kecil dalam hidup, seperti waktu bersama keluarga, suara burung di pagi hari, atau cahaya matahari yang hangat. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menikmati setiap momen, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Kesederhanaan bukan berarti menyerah pada kemajuan, tetapi tentang menemukan keseimbangan.
Dengan mempraktikkan hidup sederhana, kita bisa membebaskan diri dari tekanan materialisme, menemukan kedamaian batin, dan hidup dengan lebih penuh makna. Seperti yang diajarkan oleh suku-suku kuno, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dan bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki. Bagi suku-suku kuno, doa dan meditasi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga cara untuk menjaga koneksi yang mendalam dengan alam semesta. Mereka percaya bahwa manusia adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, dan doa serta meditasi menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan kekuatan ilahi dan energi alam. Suku Maya misalnya memiliki tradisi berdoa kepada dewa-dewa mereka untuk panen yang baik atau cuaca yang mendukung. Doa-doa ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, disertai upacara dan persembahan sebagai wujud rasa syukur dan harapan. Mereka percaya bahwa dengan berdoa, mereka tidak hanya memohon, tetapi juga menyelaraskan hati dan pikiran mereka dengan siklus alam. Meditasi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual banyak suku, seperti suku aborigin. Mereka sering menghabiskan waktu di tempat-tempat yang dianggap sakral untuk merenung dan mendengarkan suara alam. Meditasi ini membantu mereka menemukan ketenangan batin, memahami makna hidup, dan menjaga keseimbangan dalam diri mereka. Praktik doa dan meditasi tidak hanya menjadi cara untuk terhubung dengan alam semesta, tetapi juga alat untuk refleksi diri. Dalam kesunyian meditasi, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup dan melepaskan beban emosional yang mengganggu. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, mengisi ulang energi, dan kembali dengan pikiran yang jernih dan hati yang ringan. Kita yang hidup di era modern bisa mengambil banyak pelajaran dari kebijaksanaan ini. Doa dan meditasi tidak harus menjadi sesuatu yang rumit. Bahkan beberapa menit untuk merenung dalam kesunyian atau mengucapkan syukur atas hari yang telah berlalu dapat membantu kita menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dengan meluangkan waktu untuk terhubung dengan diri sendiri dan alam semesta, kita membuka pintu menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Suku-suku kuno memiliki cara pandang yang unik tentang sumber daya alam. Mereka tidak melihat alam sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi, melainkan sebagai pemberian yang harus dihargai dan dilestarikan. Setiap sumber daya, baik itu air, tanah, tumbuhan maupun hewan, dianggap suci dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh nyata adalah tradisi suku Navajo di Amerika Utara. Mereka memiliki kebiasaan untuk berterima kasih kepada bumi sebelum memulai kegiatan seperti menanam atau memanen. Mereka percaya bahwa tanah adalah ibu yang memberi kehidupan, dan dengan menghormatinya, mereka menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Suku Dayak di Kalimantan juga menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap alam. Mereka hanya mengambil kayu dari hutan ketika benar-benar diperlukan dan selalu menanam pohon baru untuk menggantikan yang ditebang. Mereka memahami bahwa hutan adalah rumah bagi banyak makhluk hidup dan sumber kehidupan bagi mereka sendiri. Sehingga menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Pelajaran dari suku-suku ini sangat relevan di era modern, di mana eksploitasi sumber daya alam seringkali berlebihan dan merusak. Kita cenderung mengambil lebih dari yang kita butuhkan, tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan atau masa depan. Namun suku-suku kuno mengajarkan bahwa dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana, kita tidak hanya menjaga alam tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Kita bisa mulai menghargai sumber daya alam dengan langkah-langkah kecil, seperti mengurangi limbah, menggunakan air dan listrik dengan hemat, atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dengan menghargai apa yang kita miliki dan berusaha memberi kembali kepada alam, kita bisa ikut menjaga keseimbangan dunia ini. Penghargaan terhadap sumber daya alam bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang rasa syukur. Ketika kita menghargai apa yang diberikan oleh alam, kita belajar untuk hidup lebih sadar, lebih peduli, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Suku-suku kuno menunjukkan kepada kita bahwa hidup dengan rasa hormat terhadap alam membawa kedamaian,
kebahagiaan, dan keberlanjutan. Bagi suku-suku kuno, komunitas adalah pusat dari kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa hidup bersama memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan hidup sendiri. Dalam komunitas, mereka saling mendukung, saling membantu, dan berbagi tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota bisa hidup dengan baik dan seimbang. Suku Zulu di Afrika Selatan, misalnya, hidup dengan prinsip Ubuntu, yang berarti saya adalah karena kita. Filosofi ini menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ketika ada anggota komunitas yang membutuhkan, mereka tidak ragu untuk memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka percaya bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Hal serupa juga terlihat pada suku Batak di Indonesia yang memiliki tradisi gotong royong. Mereka bekerja sama untuk membangun rumah, mengolah ladang, atau merayakan acara adat. Gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga mempererat hubungan antara anggota komunitas. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada individu, tetapi pada kebersamaan. Di dunia modern, kita seringkali terjebak dalam kehidupan yang individualistis. Kita cenderung mengejar kesuksesan pribadi dan lupa akan pentingnya kebersamaan. Namun pelajaran dari suku-suku kuno ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk mendukung kita, untuk berbagi cerita, dan untuk merayakan kehidupan bersama. Kita bisa mulai membangun kebersamaan dengan hal-hal kecil, seperti meluangkan waktu untuk keluarga, mendukung teman yang sedang kesulitan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kita. Dengan menciptakan kebersamaan, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Suku-suku kuno memiliki cara pandang yang sangat unik tentang waktu. Bagi mereka, waktu bukan sekadar angka di jam atau kalender, tetapi sebuah siklus yang terus berulang. Mereka melihat waktu sebagai bagian dari ritme alam, musim yang berganti, fase bulan, atau pergerakan matahari dan bintang. Dengan memahami siklus ini, mereka belajar untuk hidup lebih selaras dengan alam. Suku Hopi di Amerika Utara, misalnya, memiliki kalender yang berdasarkan siklus matahari dan bulan. Mereka menggunakan kalender ini untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam, berburu, atau melakukan ritual keagamaan. Mereka memahami bahwa setiap siklus alam memiliki waktu yang spesifik untuk setiap aktivitas, dan mereka mengikuti ritme ini dengan penuh kesadaran. Suku Maya juga dikenal dengan pemahaman mereka tentang siklus waktu. Kalender Maya yang rumit menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami waktu secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Bagi mereka, setiap siklus waktu memiliki makna dan energi tertentu yang memengaruhi kehidupan manusia. Mereka menggunakan pemahaman ini untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka adalah pentingnya hidup sesuai dengan ritme alam. Di dunia modern, kita seringkali hidup dengan terburu-buru, berusaha memaksakan segala sesuatu sesuai keinginan kita tanpa memperhatikan waktu yang tepat. Namun memahami siklus alam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan dan menghormati ritme kehidupan. Misalnya, kita bisa mulai dengan menghormati waktu istirahat tubuh kita. Malam adalah waktu untuk beristirahat, tetapi seringkali kita memaksakan diri untuk bekerja hingga larut malam, yang akhirnya merusak kesehatan kita. Kita juga bisa mencoba untuk lebih selaras dengan musim, seperti menikmati hasil panen lokal yang segar di musim tertentu, atau merencanakan aktivitas yang sesuai dengan cuaca. Hidup selaras dengan siklus alam bukan berarti kembali ke kehidupan primitif, tetapi tentang belajar untuk menghargai ritme alami kehidupan. Dengan melambat, mendengarkan, dan mengikuti alur waktu yang sudah ditetapkan oleh alam, kita bisa menemukan harmoni yang sering hilang dalam kehidupan modern yang serba cepat. Suku-suku kuno menunjukkan bahwa dengan memahami waktu sebagai bagian dari siklus alam, kita tidak hanya hidup lebih seimbang, tetapi juga lebih selaras dengan dunia di sekitar kita.
Suku-suku kuno memiliki kesadaran yang mendalam bahwa manusia adalah penjaga bumi, bukan pemiliknya. Mereka memahami bahwa menjaga lingkungan adalah menjaga kehidupan mereka sendiri, karena segala sesuatu yang ada di alam saling terhubung. Setiap tindakan yang merusak alam pada akhirnya akan kembali kepada manusia dalam bentuk penderitaan. Contohnya adalah suku Indian di Amerika Utara yang memiliki prinsip 7 generasi. Mereka percaya bahwa setiap keputusan yang mereka buat harus mempertimbangkan dampaknya hingga 7 generasi ke depan. Filosofi ini memastikan bahwa mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga keberlanjutan bagi anak cucu mereka. Di Indonesia, suku Mentawai menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis tempat mereka tinggal. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, seperti kayu untuk membangun rumah atau bahan makanan, tanpa berlebihan. Mereka juga memiliki ritual adat sebelum menebang pohon, sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi besar, tetapi tanggung jawab kita semua. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, atau mengelola limbah dengan bijaksana. Dengan melakukan ini, kita berkontribusi untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang. Suku-suku kuno mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk rasa syukur atas kehidupan. Ketika kita menjaga alam, kita menunjukkan penghormatan kepada sumber kehidupan yang telah memberi kita makanan, udara, dan tempat tinggal. Ini adalah tindakan yang tidak hanya melestarikan bumi, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan dunia yang lebih besar. Hidup seimbang adalah inti dari kebijaksanaan suku-suku kuno. Mereka memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang menjaga harmoni dalam diri, dengan sesama, dan dengan alam. Mereka mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberlanjutan. Suku-suku kuno percaya bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa saling terkait. Mereka menjaga keseimbangan tubuh dengan makanan alami, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketenangan melalui meditasi, doa, atau refleksi diri. Jiwa mereka diperkaya dengan hubungan spiritual yang mendalam dengan alam semesta. Selain itu, mereka juga menjaga hubungan yang seimbang dengan sesama. Dalam komunitas, mereka saling mendukung, berbagi, dan menghormati satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, karena mereka memahami bahwa setiap orang memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan. Hubungan mereka dengan alam pun tidak kalah seimbang. Mereka mengambil hanya apa yang mereka butuhkan, tidak pernah berlebihan, dan selalu berusaha mengembalikan apa yang mereka ambil dari alam. Filosofi ini menunjukkan rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan penghormatan mereka terhadap siklus kehidupan. Dalam kehidupan modern, seringkali kita kehilangan keseimbangan ini. Kita terlalu fokus pada pekerjaan, lupa menjaga kesehatan. Kita mengejar kesuksesan material, tetapi mengabaikan hubungan dengan keluarga dan teman. Kita juga sering mengambil terlalu banyak dari alam tanpa berpikir panjang tentang dampaknya. Namun pelajaran dari suku-suku kuno mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna. Kita bisa mulai dengan mengatur waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan pekerjaan. Kita bisa memperhatikan apa yang kita konsumsi, baik secara fisik maupun mental, untuk memastikan semuanya mendukung kesehatan tubuh dan pikiran. Dan kita bisa belajar untuk lebih peduli terhadap alam, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Hidup seimbang tidak selalu mudah, tetapi dengan kesadaran dan usaha, kita bisa mencapainya. Seperti yang diajarkan oleh suku-suku kuno, hidup yang seimbang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan hubungan yang lebih erat dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan harmonis. Hidup di era modern seringkali membuat kita jauh dari alam, terlalu sibuk dengan rutinitas, dan kehilangan makna dalam keseharian. Namun kebijaksanaan dari suku-suku kuno
menawarkan panduan untuk mengembalikan keharmonisan dalam hidup kita. Meskipun kita tidak hidup di tengah hutan atau bergantung sepenuhnya pada alam seperti mereka, nilai-nilai yang mereka anut tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini. Pertama, kita bisa belajar untuk menghormati alam. Suku-suku kuno memandang alam sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan dimanfaatkan secara berlebihan. Dalam kehidupan modern, kita bisa memulai dengan langkah kecil, seperti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan, mendaur ulang, atau menanam pohon. Menghargai apa yang kita miliki, seperti air dan makanan, juga merupakan wujud rasa syukur kepada alam. Kedua, menjaga keseimbangan batin adalah pelajaran penting lainnya. Suku kuno mengajarkan kita untuk meluangkan waktu untuk refleksi, meditasi, atau sekadar berdiam diri. Di tengah kesibukan modern, seringkali kita lupa memberi ruang untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk menikmati keheningan, berjalan di alam, atau melakukan hobi yang membuat kita merasa damai. Ini adalah cara untuk mengembalikan energi dan menyelaraskan diri dengan ritme kehidupan. Ketiga, kita bisa mempraktikkan kesederhanaan. Suku kuno menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan material, tetapi dari rasa syukur atas apa yang kita miliki. Kita tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Dengan mengurangi fokus pada konsumsi yang berlebihan dan menghargai hal-hal kecil, kita dapat menemukan makna dan kepuasan dalam hidup. Keempat, menghormati hubungan dengan sesama adalah inti dari kebijaksanaan mereka. Dalam kehidupan modern yang sering individualistis, kita bisa belajar dari cara hidup suku kuno yang saling mendukung dan menghargai komunitas. Kita bisa memulai dengan menjadi lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita, membantu mereka yang membutuhkan, atau sekadar meluangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan. Kebersamaan ini tidak hanya menguatkan hubungan sosial, tetapi juga memberikan makna lebih dalam pada hidup kita. Terakhir, kita perlu belajar untuk hidup selaras dengan waktu dan siklus alam. Alih-alih melawan alam dengan kesibukan yang tidak pernah berhenti, kita bisa beradaptasi dengan ritme alami, seperti tidur saat malam dan bekerja dengan produktif saat siang. Menghormati waktu untuk istirahat, bekerja, dan bermain akan membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan sehat. Menerapkan kebijaksanaan suku kuno tidak berarti kita harus meninggalkan kenyamanan hidup modern. Sebaliknya, ini adalah tentang mengambil nilai-nilai yang bermanfaat dan menyesuaikannya dengan kehidupan kita saat ini. Hidup yang harmonis bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi membutuhkan kesadaran, rasa syukur, dan usaha untuk selalu menjaga keseimbangan. Sebagaimana suku kuno hidup dengan menyatu bersama alam, batin, dan sesama, kita juga bisa menemukan kedamaian sejati dengan menerapkan prinsip-prinsip mereka dalam cara hidup kita. Dengan begitu, kita tidak hanya memperbaiki kehidupan kita sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia yang kita tinggali. Hidup sederhana, selaras dengan alam, dan penuh rasa syukur adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan sejati. Kebijaksanaan suku-suku kuno adalah warisan yang mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran, rasa hormat, dan rasa syukur. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, mereka mengajarkan bahwa harmoni sejati datang dari hubungan yang selaras dengan alam, sesama, dan diri sendiri. Mari kita bawa pelajaran ini ke dalam hidup kita, bukan hanya untuk menemukan kedamaian batin, tetapi juga untuk menjaga kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Harmoni bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan untuk terus menyatu dengan kehidupan.